Halo sobat semua, Radar Hati hari ini akan memberikan semacam ramalan 7 hari ke depan. Mungkin beberapa orang ingin melihat, tentunya ini tidak untuk semua ya. Mungkin beberapa orang saja yang tertarik atau ketarik di dalam bacaan ini, karena ini adalah bacaan random, tidak semua orang bisa ketarik masuk di sini energinya ya. Ini prediksi 7 hari ke depan, kira-kira seperti ini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan kepada semua orang yang mau curhat di kolom komentar. Saya paham beberapa orang dari kita mungkin kan nggak punya teman bicara, meluapkan emosi, meluapkan eh, kesedihan ya. Tuntaskan di sini kalau memang mau curhat, tapi mohon jangan membawa nama, jangan membawa instansi pemerintahan atau apapun juga. Saya tidak mau Anda semua terlibat suatu masalah atau suatu keadaan yang akan merugikan. Oke, kita sudah cukup susah ya. Saya paham kawan-kawan semua yang mungkin mempunyai masalah, yang di ghosting, yang pasangannya entah ada berada di mana, yang ditinggalkan begitu saja tanpa kabar, ingin curhat ya, silahkan. Saya akan mendoakan, saya akan berusaha yang terbaik untuk memberikan kelegaan ya, untuk supaya plong sedikit dengan cara curhat di sini, dan saya akan bantu doa supaya semua yang mengalami kejadian-kejadian yang di ghosting ini mempunyai sedikit kekuatan dari doa ya. Selain Anda sendiri juga harus melepaskannya dalam gelar di hadapan Allah. Semua masalahmu beber jembret semua, dijembreng semua, taruh di depan. Doakan semua masalahnya, bungkus, masukkan karung, karungnya kasihkan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ini semua masalahku, minta kemurahan Tuhan untuk mengangkat semua bebanku ya. Saya mau cinta Allah saja, saya mau dekat Allah saja. Manusia hanya mempunyai jodoh dari Allah. Mungkin kemarin kita ada salah di hadapan Allah, mungkin kita mendapatkan jodoh kita sekarang ini tidak seizin atau tidak dengar-dengaran, atau ada hal-hal yang dilanggar, atau mungkin tidak sama sekali. Mungkin ini adalah cobaan ya, semuanya bungkus semua ya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan kehidupan kita ya kan. Kadang-kadang kita hanya harus menerima tanpa mendapatkan jawaban. Perih, saya tahu perih. Sedih, saya tahu sedih. Tapi hidup masih berlanjut ya. Naikkan vibrasi hati Anda. Setelah Anda selesai semuanya ditaruh di hadapan ini, tulis semua kesalahanmu. Udah semua, bayangkan menarik pisau-pisau belati yang ditancapkan oleh masalah-masalah, orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang memberimu masalah. Tancap belatinya dari hatimu. Oke, tahu kan ada gambarnya Three of Swords di kartu. Sebentar saya ambil. Oke, saudaraku semua, sobat-sobatku tersayang, ini adalah gambar dari Three of Swords ya. Tiga pedang menancap di hati ya. Ada hubungan cinta segitiga, ada orang ketiga turut campur. Ini adalah tiga hati ya. Ini pisaunya dicabut dulu. Bayangkan ya, bayangkan gambar ini. Ini menancap di hatimu. Sakit kan gitu loh. Ya, ini adalah pisau-pisau yang tidak bisa kita lihat, virtual, yang harus dicabut. Pakai pernafasan yang saya ajarkan. Cari di linknya Mistik Mustika tentang pernafasan dan tentang detox hati dan pernafasan. Itu dua dikombinasi. Tidak bisa cuman detox, tidak bisa cuman pernafasan, tapi detox dan pernafasan ya. Ini caranya mencabut adalah, bayangkan ini adalah pisau yang menancap di hati. Ya, setelah kita mendetoks diri kita, ya ada di situ linknya, ada cara-caranya. Ambil nafas, bayangkan ini adalah pisau yang ada di hatimu, dicabut. Ambil nafas, tarik keluar. Terus hembuskan, seolah-olah ini sambil dicabut ya.
terus dibuang ke laut. Misalnya mau sambil nyebut Allahu Akbar gitu ya, atau Tuhan tolong gitu kan, sakit gitu ya. Ini cabut, cabut. Ini adalah belenggu. Pada saat kita terbelenggu, kita akan stuck. Bayangkan kalau ini stuck. Bayangkan kalau ini kita tidak mencabut pisau-pisau ini, maka kita akan menjadi seumur hidup seperti ini. Kita dibutakan oleh keadaan, kita terbelenggu oleh keadaan, oleh pisau-pisau yang semakin lama semakin bertambah. Ya, dan ini udah nggak tahu lagi apakah itu ada jalan besar, apakah ada api, nggak tahu. Ada bahaya apa, nggak tahu. Kita biasanya kalau sudah kena sakit hati seperti ini dan terperangkap di dalam belenggu, maka kita sudah ceroboh kepada diri kita sendiri, tidak menjaga diri kita sendiri, ya. Yang seperti tadi saya bilang, detox hati adalah pembersihan di hadapan Allah. Angkat semua kepahitan hidup Anda, angkat semuanya, naikkan semua kepada Allah, dikembalikan. Tuhan, saya nggak mau, sakit, ya Allah sakit, ambil. Saya nggak mau dendam, jangan dendam, supaya hati kita bersih dari yang negatif. Karena apa? Kalau kita dendam berarti kita memperkeruh suasana. Kita tidak membiarkan Allah bekerja, mengirim malaikatnya untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya atas segala derita yang terjadi pada diri kita, ya. Keluar dari belenggu ini, keluar. Ambil pisaunya, ambil. Saya tidak mau, dan ini harus tidak boleh dengan dendam. Kalau dengan dendam jatuhnya jadi sakit hati, dan kalau sakit hati jadi benci, dan kalau benci nggak akan kemana-mana hidupnya, hanya terpuruk di situ-situ aja. Tidak ada rezeki datang, tidak ada jodoh yang lebih bagus yang datang. Yang ada biasanya narik yang lebih buruk daripada yang kita jengkel itu, ya. Jangan terlalu cepat mengganti pasangan, ya. Allah Maha Jodoh, kembalikan semuanya kepada jodoh sejatinya, ya, dari Allah, ya. Kita setelah 9 ini, maka kita akan merasa tak berdaya. Nah, udah. Pada saat di titik 0 seperti ini, semuanya detox. Detox hati Anda, pakai pernafasannya, angkat semua beban-beban Anda, masukkan karung, kasih Allah. Buang laut, buang semua yang negatif. Jangan dipelihara semua yang negatif, gak ada guna. Oke? Tidak akan membuat pasanganmu kembali. 1, tidak akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. 2, karena apa? Yang datang nanti ya, Anda menarik orang-orang yang seperti ini juga. Anda akan menarik orang-orang yang begini juga, yang tukang selingkuh juga, yang buat Anda terpuruk juga. Ya, habis semua, dari cinta, harta, semua, ya, itu semua. Dan kita rubah. Ini adalah kartu Hierophant, ini adalah kita merubah prinsip hidup kita. Dari mulai kita menjadi Hierophant, ini adalah komitmen kepada manusia. Kita ganti, saudara-saudaraku, diganti menjadi berkomitmen kepada Allah. Ya, kita jangan lagi terbelenggu. Ya, kita jangan lagi terbelenggu, kita naikkan semuanya kepada Allah yang memang mempunyai segala jalan keluar atas semua masalah kita. Lepaskan semuanya. Komitmennya diganti bukan kepada manusia, tapi berkomitmen kepada Allah. Ini saatnya Allah menunjukkan, atau pasanganmu, ini adalah saatnya pasanganmu menunjukkan, dia dipakai sebagai tesmu. Dari semesta menunjukkan bahwa engkau belum melekat loh pada Allah. Engkau belum mendahulukan aku loh. Engkau lebih sayang sama manusia loh daripada sama saya. Itu Allahmu sedang berkata-kata melalui pasangan-pasanganmu yang memberikan kamu kepahitan, ya, memberikan kepada kita kepahitan. Sakit, iya sakit, saya tahu. Makanya saya ajarin caranya untuk melepaskan belenggu dari pisau-pisau ini. Dan setelah itu Anda bisa melaju, move on, harus pergi, harus keluar dari hubungan itu. Untuk apa? Untuk membersihkan diri, untuk detox. Itu adalah membersihkan diri, keluar. Biarkan semesta berproses. Apalagi kalau yang pasangannya banyak yang kita sendiri tahu-tahu ditinggalin gitu kan, ya. Nah, itu adalah saatnya ini move on. Anda keluar dari hubungan itu, Anda ke kiri, dia di kanan. Biar dia diproses sama semesta.
Karena apa? Kalau kita ribut dendam, kalau kita ribut nungguin karmanya, kita nggak kemana-mana. Syarat dari semua move on ini adalah tentang menaikkan vibrasi hati Anda. Bawa nyala lampu Anda terbang tinggi. Jangan di standar yang lama. Jadilah manusia baru, karena pasanganmu membuatmu mencelikkan, memang dipakai Tuhan untuk mencelikkan matamu bahwa imanmu belum kuat. Oke, bawa nyala apimu terbang jauh lebih tinggi, bawa kepada Allah. Ya, naikkan vibrasi hati untuk menerangi jalanmu menuju level up. Vibrasi hati tinggi itu hanya bisa dinaikkan. Tidak bisa memakai suasana hati yang selalu sendu, menderu-deru, terus-terusan nangis. Ya nggak apa-apa, nangis pada saatnya nangis, tapi ganti menyebut Allah. Ya Allah, sakit, saya nggak mau sakit. Ambil, tarik nafas, ya, bayangkan hatimu yang sakit, yang hancur, dadal duel itu, naikkan kepada Allah. Saya nggak mau Tuhan sakit. Saya nggak mau ya Allah hancur, saya sakit. Nggak mau Tuhan. Ambil nafas, hembuskan, buang ke laut semua yang negatif, ya. Oke. Kita akan lanjutkan dengan, semoga berhasil ya. Saya mau semuanya dari tarot-tarot saya, semua saya mau tercerahkan, menaikkan, ya. Naikkan semuanya vibrasi hati kepada Sang Maha Pencipta kita, ya, Sang Maha Jodoh, yang Maha Rezeki, ya. Rezeki kita bukan dari pasangan kita. Ingat itu, pasangan kita hanya menjadi perantara Tuhan. Kalau dia tidak baik, kembalikan kepada Tuhan. Kayak misalnya petugas dinas sosial, kalau enggak beres kerjanya, ya lapor Jokowi, ya kan? Santai. Kita juga gitu. Kalau jodoh kita itu kan datangnya dari Allah. Kalau jodoh kita nggak beres, lapor dong sama Tuhan, ya. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kamu kerjain sendiri. Berarti pasanganmu menunjukkan kepada dirimu bahwa engkau masih suka main hakim sendiri, ya. Karena apa? Harus dikembalikan kepada Jokowi. bukan Jokowi itu Tuhan, tapi level dari surga itu adalah Allah, ya kan? Di Indonesia ya Pak Jokowi, sama, ya. Itu cuman secara, saya gambarkan secara instansi. Secara dunia global adalah Allah. Bawa hatimu yang susah ini kepada Allah. Ya, biarkan Allah membantumu. Lapor pada petugas KPK semesta. Ya, ada yang nggak beres di sini, sehingga kamu bisa maju. Bebanmu ditanggung bersama-sama oleh para malaikat. Jangan ditanggung sendiri. Nangis boleh, panggil Tuhan, panggil malaikat. Ya Allah, bawa saya naik. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak sanggup apa-apa, ya. Saya nggak bisa apa-apa. Kita ini cuma manusia. Seberapa kuat sih kemampuan kita untuk bisa membawa diri kita terbang jauh? Tapi semua adalah karena bantuan Allah dengan para malaikatnya akan dikirim kepada kita. Asal kita mau mencabut pisau-pisaunya, kita mau keluar dari stuck kita mau mencabut satu persatu dan berdiri, menyerahkan semua yang tidak benar ke hadapan Allah dan maju. Oke, paham ya? Kalau nggak punya teman ngobrol, saya paham. Kalau kadang-kadang kita di dalam satu rumah tangga tidak ada teman untuk diajak curhat di sini, nggak apa-apa. Tapi mohon tidak menyebut nama lengkap. Jangan menzolimi orang lain kalau tidak mau dizolimi, sekalipun orang itu bersalah sekalipun, ya. Maafkan, baiklah kepada yang tidak baik. Maafkan mereka. Crossroad, ada persimpangan jalan. Oke, ini hari pertama. Hari pertama dimulai dari, kita mulai dari ini hari apa? Hari Jumat, hari Sabtu. Kita mulai dari hari Sabtu. Ada persimpangan jalan, atau mungkin beberapa orang sudah maju duluan. Ini hari pertama, ya. Hari pertama, hari Sabtu. Anggaplah hari Sabtu karena kita memulai dari hari Jumat. Hari Jumat atau hari Sabtu. Oke, kita mulai Jumat aja hari ini. Hari ini ada seseorang yang berada di perempatan jalan. Oke, ada di persimpangan dia. Hari pertama, satu please. Hari pertama
Hari Jumat, ada seseorang berada di persimpangan jalan. Ada orang yang berada di persimpangan jalan. Hari Jumat. Hari Jumat hari ini. Hari ini berarti ada orang yang berada di persimpangan jalan. Karena apa? Three of One, karena dia di sini melihat 3 hubungan. Karena di sini dia melihat ada seseorang yang dia memegang satu, dan tapi dia masih mempunyai 2 lainnya. Di sini ada seseorang yang melihat kepada, sudah memilih, sudah ada tiga pilihan. Ada 3 pilihan. Hari Jumat ada pilihan. Seseorang berada di persimpangan jalan, mau menuju kemana ini? Ya, dia seseorang sedang menimbang-nimbang orang yang cocok, ya. Siapa yang akan, sekali lagi segala bahasa-bahasa negatif tolong diredam. Oke, kita belajar untuk menjadi saya juga belajar menjadi tarot reader yang positif. Anda juga harus belajar menjadi watcher yang positif. Oke. Di sini adalah karena ceritanya serem-serem ini ya. Karena ketahuilah, dari mulai tanggal 1 sampai bulan April 4 ya. Bulan April itu 4. Waktunya Tuhan menetapkan supaya semua pada tempatnya. Tekan ya, 4 kaki meja ya. Berusaha, Tuhan itu Allah sedang berusaha membenahi manusia. Tinggal kita mau dibenahi atau tidak. Ya, jangan sampai keluar dari jalur. Ya, walaupun kita kecewa, walaupun sakit, walaupun apapun yang terjadi, seburuk-buruknya yang terjadi di dalam hubungan kita, jangan keluar jalur. Ya, tetaplah bersama Allah. Karena itu disinilah tempatnya radar hati, mistik mustika. Mistik mustika ada 2, silahkan dilihat. Radar hati karena memang mau spesial untuk radar hati. Kalau yang mistik mustika yang gambarnya pohon itu untuk tarot dan divine feminine, divine masculine. Kalau yang satu lagi yang dengan gambar muka saya itu untuk twin flame ya. Oke, ini ada orang yang lagi bingung untuk mencari siapa yang paling bisa tetap ya, paling bisa membuat dia merasa tenang, merasa mantap. Ini mencari hubungan yang mantap. Gentleman, hari Sabtu. Ini adalah divine masculine ya, karena gentleman. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan ini adalah feminin yang memang ada energi maskulin. Oke, gentleman ini adalah tentang maskulin. Hari Sabtu. Hari Sabtu ada pembicaraan, ada omong-omong, ada komunikasi, ada SMS, ada WhatsApp, ada email, ada seseorang mendapatkan kabar di sini, ada hubungan yang terbuka atau ada suatu gerakan. Oke. Ini ada 4, 4 of Wands ya. Berbicara. Ada seseorang yang berbicara, entah ini divine maskulinnya atau divine femininnya, tentang bagaimana kita menetapkan suatu pilihan. Di sini ada energi negosiasi. Negosiasi bagaimana merencanakan ke depannya untuk terjadinya hubungan yang mapan. Hari Sabtu. Dan di sini sedang mencari solusi. Ya. Sedang mencari solusi. Oke, Two of Swords. Sedang mencari solusi bagaimana, karena di sini ada energi orang yang trauma, entah divine masculine yang trauma atau divine feminine yang trauma. Di sini ada energi orang-orang yang trauma, dan di sini sedang terjadi pembicaraan atau negosiasi atau
mencari titik temu untuk terjadinya suatu hubungan yang mencari solusi, untuk mendapatkan solusi bagaimana hubungan ini akan berjalan ke depannya gitu ya. Bagaimana ke depannya dengan hubungan ini. Nah, ini hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Hari Minggu di sini energi orang mencari celah, ya, katanya gitu. Orang mencari celah. Di sini dia ini mungkin di sini mungkin ini sendirian mencari mana ya yang di sini baru pembicaraannya gitu katanya. Sorry, tambahannya lambat sekali. Hari Minggu kekuatan, the bear ini adalah simbol dari kekuatan, orang yang menguatkan diri atau orang yang mencapai ya suatu. Kalau kita lihat dia ada di air ya, di tempatnya yang dia makan, dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Hari Minggu dia sudah tahu apa yang dia mau. Seseorang di sini sudah tahu apa yang dia mau. Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu dia sudah tahu apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Wheel of Fortune, sesuatu yang membuat keberuntungan. Hari Minggu. Satu-satu please. Satu-satu aja. Hari Minggu. Six of Pentacles. Stagnan, hubungannya belum mencapai suatu ini adalah suatu umpan. Bagaimana seseorang yang power, bear ini adalah suatu power ya, suatu hewan yang kuat ya. Ini adalah tokoh yang kuat atau sosok yang kuat atau makhluk yang kuat. Ini dikasih ikan, dia menangkap ikan. Di sini ada seseorang berbagi keberuntungan dan ada suatu fase, ada roda yang berputar. Kalau kemarin seseorang di sini tidak kuat, maka sekarang di sini dia kuat. Ada sesuatu yang menguatkannya. Di sini ada seseorang berbagi atau membagi hasil dari apa yang sudah dikerjakan kemarin. Mungkin di sini ada proyek, mungkin ada pembagian hasil, saya nggak tahu ya. Disesuaikan sendiri. Ini ada seseorang yang mendapatkan ikan, mendapatkan makanan, ada fortune, ada keberuntungan dari seseorang hari Minggu. Ada hasil. Mungkin di sini ada energi orang-orang yang akhirnya harus digantungkan. Saya melihat ada di sini, saya melihat ada tidak saja ada kekuatan, tidak saja ada si bearnya makan ikan karena dia sudah ada, dia di air yang penuh dengan ikan salmon, dia tinggal ambil karena gampang sekali, dia tinggal ngambil kasih banyak, dia tinggal mana yang dia mau bisa, dan dia sudah mendapatkan. Dan ini adalah suatu roda yang berputar. Di sini ada yang dibagi, ada yang tidak beruntung, dia dibagi uang. Saya mendapatkan vision juga bahwa yang tidak terpilih, karena mungkin di sini ada lebih dari satu. Di sini seseorang yang tidak beruntung itu diberikan uang supaya tidak ribut, supaya tenang kata-katanya, supaya tenang. Ya, ada seseorang yang ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, oke. Ada sharing profit. Ada sharing profit, ada orang yang disuap. Bukan orang yang disuap, artinya supaya nggak ribut, udah deh ini yuk kita bagi hasil, mungkin seperti itu. Mungkin lanjutannya dari radar hati tadi bisa dilihat, mungkin disesuaikan sendiri ya, karena ini bukan cerita semua orang, jadi jangan ambil pukul rata dan terus menangis meraung-raung. Saya sudah kasih kata-kata di awal ya, dipakai
Ini random, bukan cuman satu orang saja. Oke. Hari keempat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin ada message masuk. Ada message masuk, ada pesan masuk, ada rider, ada pembawa pesan ya. Rider ini ada yang menunggang kuda, penunggang, ada seseorang yang datang membawa kabar. Ya, itu kata-katanya. Ada kabar hari Minggu, hari Senin. Oke, di sini ada orang membawa pesan. Orang ini sepertinya Eight of Cup ini adalah penyesalan atau meninggalkan. Eight of Cup meninggalkan. Di sini ada seseorang yang membawa pesan bahwa ini ada energi orang sakit. Hari Senin ini ada energi orang yang memang mungkin mungkin ini adalah satu, dia sakit, kedua, dia sudah tidak tertarik lagi secara seksual atau secara seksi atau secara tidak tertarik lagi memandang pada misalnya cowok-cowok ganteng lagi. Misalnya ini adalah orang yang lebih dari satu, tidak tertarik pada cowok-cowok ganteng lagi, cewek-cewek cakep lagi, dia nggak tertarik lagi. Dia sudah kehilangan, dia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Di sini hari Senin ada seseorang mendapatkan kabar bahwa seseorang sudah keluar dari kebiasaannya, ya, yang selalu mengejar yang cewek-cewek cakep atau cewek-cewek lebih seksi, cowok cakep, ganteng, maco. Nah, ini entah ini untuk feminin atau untuk maskulin, saya nggak ngerti ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Seseorang mendapatkan kabar tentang seseorang yang sedang sakit atau kehilangan gairah untuk bermain-main lagi. Nah, itu kata-katanya. Senin, Selasa, cambuk. Ada suatu kejutan, ada suatu shock, ada suatu, sebenarnya ini lebih saya lihat sebagai portal. Angka 11-nya yang saya lihat portal. Jadi ini adalah turut campur dari semesta ini sebenarnya. Ya, ada portal jalan keluar terbuka. Ini adalah pertolongan dari semesta. Ada seseorang yang akan tercambuk dengan sesuatu. Aduh. Yang jatuh adalah Nine of Wands, tapi saya shuffle lagi ya. Ada suatu cambuk, ada sesuatu kenyataan pahit, ada bittersweet, ada sesuatu cambuk, ada sesuatu yang mengagetkan. Shocking moment, tower moment, cambuk. Oke, ada seseorang yang ketahuan mempunyai hubungan lain, ya, yang selama ini dia nggak ngira. Ya, ada seseorang yang akan ketahuan mempunyai hubungan lain, ya. Ini cuman ini tidak mungkin sama, oh ini Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak, saya hanya ngasih prediksi waktunya, bisa udah kejadian, bisa belum kejadian, sama ya. Jadi ini saya cuma sekedar prediksi 7 hari. Ya, mungkin bisa kejadian, mungkin udah kejadian, oke? Ini ada seseorang yang akan, ini hari Senin, ini hari Selasa, akan ada yang kejadian untuk ketahuan. Dia akan ketahuan. Dia akan ketahuan. Queen of Wands, siklus, ya.
Oke. Selama ini dia memanfaatkan. Ini Queen of Wands ini adalah mungkin adalah energi dari orang yang sigap, tegap, bekerja keras gitu ya. Ini entah ini adalah maskulin yang berenergi feminin atau memang feminin yang memanfaatkan maskulinnya. Ini nanti akan ketahuan. Ini adalah cambukan. Kalau ini adalah feminin yang ketahuan, maka cambukan buat maskulin, begitupun sebaliknya. Yang selama ini dikira semua baik-baik saja, tapi ternyata menanti supaya ini dia merasa dimanfaatkan. Menyesal. Nanti ada seseorang yang menyesal ya. Jadi biarkan semuanya, tidak usah dendam, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas. Jangan ada dendam, iya gue udah gini belum ikhlas. Diam, jangan banyak omong, diam. Ngomongnya sama Allah aja ya, sekedar curhat di sini boleh, saya gini. Kalau ngomongnya negatif, nanti dapatnya yang negatifnya kita ya. Kita positif aja, naikkan vibrasi hati. Ini kan saya bilang apa ya, tuh ya, akhirnya dia sudah memilih ya kan. Dia cari yang menguntungkan, berbagi uang. Dia cari yang membuat dia merasa oh oke, mungkin dia sudah tidak tertarik lagi. Yang lain-lain dia sudah memilih ya kan. Dia sudah tidak tertarik lagi, dia sudah memilih. Nah, dia memilih seseorang yang akan mencambuknya di sini. Ini tidak untuk semua ya, jadi jangan terlalu euforia. Oh syukur, rasain, nggak boleh, nggak, jangan. Ini kan cuma sekedar bisik-bisiknya kita aja ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Senin, Selasa, Rabu gentleman lagi, orang lain lagi. Ini gentleman yang lebih tua, ini yang gentleman lebih muda. Kartu maskulin. Queen of Swords dan Judgment. Ini adalah karma dari yang diperbuatnya kepada orang yang Queen of Swords, orang yang memang meminta kejelasan. Nanti di sini the Gentleman dan the Judgment. Judgment itu adalah semacam karma. Bagaimana? Oh oke, begini katanya, karma karena ada lelaki ini adalah apa yang diperbuatnya kepada orang ini adalah karma karena orang ini dari orang ini, maka dia menyadari apa yang dirasakan oleh feminin, karena apa yang dia hilang itulah yang feminin hilang. Apa yang dia rasa sekarang itu adalah feminin rasakan hari ini. Ini adalah karma. Nggak boleh ngomong negatif ya. Udah itu aja, pokoknya asal kita tahu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, gitu. Kurang 2 lagi berarti. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis dong ya, satu lagi. Kan 7 hari. Kamis, the lady. Feminin. Si feminin. Hari ke-8, the moon. Hari ke-7, the lady. Hari Kamis, kembali ke Jumat, the moon. The lady. Hari Kamis, the lady.
King of Swords, ragu-ragu. Memutus semua keraguan-raguan. Jadi bottom of the deck adalah Page of Wands, manifestasi, penyesalan, ya. Jadi di sini hari apa tadi? Senin, Selasa, Rebo. Rebo ada judgment. Apa yang dirasakan oleh orang ini adalah apa yang dirasakan oleh feminin, karma. Karena orang ini mempunyai orang pilihan lain yang selama ini bekerja apa semua didanai punya orang lain. Ini tidak ceritanya untuk semua. Saya nggak tahu kenapa ini begini. Saya juga ya asal ya. Dan ini adalah karma dari orang ini, adalah membawa karma dari si feminin, membayar, ya, dipakai Tuhan. Orang ini dipakai Tuhan untuk memberikan orang ini supaya belajar. Karma itu bagus kok. Karma itu bagus, sehingga siapapun yang terbaca di sini, ya, yang menyakitkan hati itu belajar. Jadi jangan kena karmanya kayak seolah-olah. Jangan, ntar kita yang dapat karmanya dia. Udah tenang. Biar orang itu belajar, selesai. Ya, jangan kita yang ikutan negatif. The Lady ini adalah tentang seseorang yang akhirnya mengetahui dengan jelas bahwa seseorang yang selama ini diragukannya, ini adalah the true lady, orang sejatinya yang tidak membawa cambuk tapi membawa mawar. Oke, ini cerita 1 minggu. Akhirnya hidup memberikan kejelasan kepada seseorang di sini. Nggak usah ngomong, oh saya sudah melupakannya, bla 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 bla. Kalau Anda masih di tarot dan Anda masih ngebacain readingannya pasangan Anda, berarti Anda belum melupakan. Selesai. Berarti Anda juga manipulatif seperti halnya si manusia ini. Jadi jangan bilang kata-kata negatif kalau dekat saya, ya. Saya anti dengan yang negatif. Ini the gentleman adalah orang yang memang dipakai Tuhan untuk menjadi batu sandungan supaya kita naik kelas, level up, naik hubungannya lebih dekat kepada Tuhan. Oke? Dan orang ini belajar dari orang ini, karena ya memang banyak orang-orang yang dikasih di dalam hidup ini untuk menjadi batu sandungan untuk kita lihat jalan kita ke depan. Jangan kok naik sepeda atau naik motor langsung ngebut aja. Kita belajar hati-hati, ding ding gitu kan, pelan-pelan, slow, ya. Bahwa sekarang peralatanmu di dalam sepeda itu sudah aman belum, ada remnya belum. Jangan remnya blong, nanti masuk nggak bisa ngerem kan kalau kita harus slow. Nah makanya jatuh, ya. Itu pasanganmu memang dipakai Tuhan untuk ngecek remmu blong apa enggak. Oke, rem dulu, berhenti dulu, cek dulu kepada Allah dulu. Segala sesuatu akan diberikan sebagai balasannya adalah mungkin seseorang di sini doakan saja supaya dia baik-baik saja, dapat karma dan dapat belajar, dapat hidayahnya, ya, dapat pelajaran dari semua ini, sehingga kita juga ya sudah selesai. Nanti juga dia kena karmanya. Nanti dia dari mana lagi? Jadi jangan sibuk nungguin orang kena karma, ya. Sibuklah berbahagia, sibuklah menaikkan vibrasi hati yang sangat tinggi. Kalau Anda sudah terlalu lama menanti untuk orang-orang kesayanganmu datang, diputar lagi video saya dari mulai depan karena penjelasan sudah ada di depan. Jangan menunggu terlalu lama, putuskan segera, ambil semua beban-beban hidupmu, bawa kepada Allah, putuskan yang terbaik, gembirakan hatimu. Jangan mengeluh, jangan menyesal. Yang sudah terjadi biar terjadi. Sudah menjadi bubur, bagaimana bubur itu bisa enak kita makan walaupun cuman pakai sambal sama kerupuk, tapi kita tetap mengucap syukur. Oke, Manik di sini dari Radar Hati. Yang terbaik untuk Anda saya berikan, saya doakan, peluk saya, sayang saya buat semuanya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita saling gandeng-menggandeng sesama feminin, maskulin semuanya untuk keluar dari kesulitan bersama-sama. Jangan merasa sendiri,
Jangan merasa putus asa, naikkan vibrasi hati Anda, bergembiralah, bertepuk tanganlah. Karena cuma itu cara satu-satunya. Detoks hati dan pernafasan, naikkan vibrasi hati Anda, tetap bersyukur, tetap menarik segala hal yang positif terjadi dalam kehidupan Anda dengan cara berpikir positif, bicara positif, berlaku positif. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Salam.